Selamat pagi anak-anak ibu. Pada minggu ini kita lanjut pelajaran kita yaitu operasi hitung pada bentuk aljabar. Pada minggu yang lalu anak-anak ibu sudah memahami bagaimana itu komponen-komponen bentuk aljabar. Ada itu yang namanya variabel yaitu huruf, ada koefisien. Adalah koefisien itu angka atau bilangan yang menempel atau melekat pada variabel atau huruf. Lalu konstanta yaitu berupa bilangan yang tidak punya variabel, itulah konstanta. Kemudian ada juga suku 1, suku 2, suku 3. Suku 1 tidak ada pemisahan tambah ataupun kurang. Suku 2 ada pemisahan tambah atau kurang, suku 3 juga begitu. Suku sejenis yaitu suku yang variabelnya sama dan pangkat variabelnya juga sama. Nah, untuk pertemuan kali ini kita mempelajari tentang operasi hitung. Nah, setiap yang namanya operasi hitung dimulai dengan penjumlahan. Nah, yang pertama, operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan pada bentuk aljabar sama saja dengan menjumlahkan bilangan atau koefisien dari variabel itu. Perhatikan contoh anak-anak ibu. 3x pangkat 2 tambah 2x tambah 1 tambah 4x pangkat 2 tambah 3x tambah 2. Yang variabelnya sama dan pangkatnya sama, x pangkat 2, koefisiennya 3 dan 4, maka 3 dan 4 itu kita jumlah karena yang diminta penjumlahan. Kemudian variabel x yang berpangkat 1, koefisiennya 2 dan 3 kita jumlahkan. Lalu yang konstanta 1 dengan 2 kita jumlahkan. Jadi hasilnya 7x pangkat 2 tambah 5x tambah 3. Maka bentuk sederhana dari contoh bentuk aljabar kita adalah 7x pangkat 2 tambah 5x tambah 3. Nanti anak-anak ibu supaya lebih dipahami boleh juga dilihat di buku pada halaman 210. Nah, kita lanjut juga yang kedua yaitu operasi pengurangan. Sama saja sebenarnya operasi pengurangan dengan penjumlahan. Ya, kalau pengurangan ya tetap koefisien dari variabel itu kita kurangkan. Maka dengan demikian perhatikan contoh yang sudah Ibu berikan pada slide. 3A pangkat 2 kurang 2A tambah 1 kurang 2A pangkat 2 tambah A tambah 4. Bentuk aljabar kita ini namanya 3 suku ya nak. 3 suku. Suku pertama 3A pangkat 2, suku kedua kurang 2A tambah satunya itu suku ketiga. Demikian bentuk aljabar 2A pangkat 2 tambah A tambah 4 juga 3 suku. Itu maksudnya nak ya. Kita diminta mengurangkan, berarti setiap koefisien dari variabel kita kurangkan. Tapi variabel yang sama dan pangkatnya sama. Nah, variabel yang sama dengan pangkat yang sama adalah 3A pangkat 2 dan 2 pangkat 2. Jadi 3 kurang 2 itu dia kita kurangkan. Tambah, dibuat di situ dalam tambah. Kenapa kita membuat tambah? Setiap pemisahan adalah tambah. Tetapi nanti hasilnya kan tetap menjadi pengurangan. Diperhatikan nak. Koefisien dari variabel A adalah minus 2, sedangkan koefisien dari variabel A adalah 1. Kita operasinya kurang, jadi hasilnya dibuat minus 2 kurang 1. Kemudian konstanta yang bentuk aljabar pertama 1 kurang konstanta bentuk aljabar yang kedua 4, jadi 1 kurang 4. Maka bentuk sederhananya menjadi 3 kurang 2, 1. Jadi tidak perlu dituliskan koefisiennya kalau 1 nak, tidak perlu dituliskan. Cukup menjadi A pangkat 2 kurang 3A kurang 3. Kurang 3 itu tahu ya, min 2 min 1, negatif 2 negatif 1. Artinya kalau dalam kehidupan sehari-hari min 2 minus 2, utang 2 minus 1, utang 1. Jadi utangnya semakin bertambah menjadi minus 3. Variabelnya A menjadi minus 3A. 1 kurang 4, minus 3. Seperti itulah contoh pada pengurangan. Nah, lebih memahami lagi, silakan anak-anak ibu mencatat contoh 3.4 pada buku kita halaman 210. Contoh 3.4 sampai contoh 3.8. Tulis soalnya, tulis alternatif penyelesaiannya. Semuanya ditulis dengan lengkap dan rapi.
Setelah itu kamu pahami penyelesaiannya supaya kamu bisa mengerjakan soal yang saya berikan nanti yang menjadi tugas kamu. Nah, itulah dia untuk penjumlahan dan pengurangan. Kemudian kita masuk yang operasi yang ketiga adalah perkalian. Lambangnya ya kali, X biasanya kali ya, ada lambang perkalian. Atau bisa saja menjadi titik ya. Nah, di perkalian itu, perkalian bentuk aljabar, ada nanti dia bentuknya konstanta dikalikan dengan bentuk aljabar yang satu suku. Bisa juga konstanta dikalikan bentuk aljabar yang dua suku. Seperti yang tertulis di slide yang nomor 1, A K kali AX ya. Yang nomor 2-nya K kali AX tambah B. AX itu suku 1, AX tambah B suku 2. Sedangkan bagian yang kedua juga sama sebenarnya, hanya saja bentuk aljabarnya yang pertama adalah dua suku dikalikan dengan dua suku. Jadi dua suku kali dua suku, jadi diperhatikan AX kali CX itu dia yang pertama, maka A kali C jadi X kali X pangkat 2. Kemudian AX kali D, sebenarnya AD X seperti itu ya nak. Kemudian B kali CX menjadi BCX, jadi AD tambah BC dalam kurung X variabelnya. Kemudian B kali D. Nah, lebih mudah kamu memahaminya di dalam contoh. Terkadang anak-anak ibu kalau ke rumus lebih rumit pemikirannya, tetapi kalau di contoh lebih bisa memahami. Nah, perhatikan contoh kita. Contoh kita adalah 3X tambah 2 buka kurung 2X kurang 1 ya. Jadi bentuk aljabar yang pertama 3X tambah 2 kita pecah. 3X kan dikalikan ke bentuk aljabar yang kedua yaitu 2X kurang 1. Tambah itu tambah karena tambah di bentuk aljabar yang pertama. Tambah 2 buka kurung dikalikan ke bentuk aljabar yang kedua 2X kurang 1. Maka kita kalikan 3X kali 2X. 3 kali 2 6, X kali X 6, X pangkat 2. Jadi 3X kali 2X 6X pangkat 2. Kemudian 3X kali negatif 1. Jadi negatif 3X. Sudah habis bentuk aljabar yang pertama, kita masuk ke bentuk aljabar berikutnya yang kedua. 2 kali 2X, hasilnya 4X. Kemudian 2 kali minus 1, minus 2. Nah, sudah kita dapatkan perkalian bentuk aljabar itu, maka yang bisa kita sederhanakan. Nah, 6X pangkat 2 sesama X pangkat 2 tidak ada. Tetapi yang bisa disederhanakan adalah negatif 3X tambah 4X. Itu bisa kita sederhanakan. Artinya negatif 3 tambah 4 itu berapa nak? 1. Tadi sudah Ibu katakan di awal kalau koefisien 1 itu tidak perlu ditulis. Jadi cukuplah kita membuat X. Dengan demikian kalau kita sudah menuliskan X berarti koefisiennya kita sudah tahu itu 1. Kemudian kurang 2. Itulah bentuk sederhana atau hasil perkalian bentuk aljabar kita pada contoh ini. Nah, sama juga nak untuk lebih memahami lagi tentang perkalian bentuk aljabar, boleh anak-anak ibu juga melanjut catatannya yaitu pada halaman 219 yaitu mencatat contoh. Sebelum anak-anak ibu mencatat contoh 3.9 sampai contoh 3.11, anak-anak ibu pertama sekali mencatat dulu tabel 3.5 ya di halaman 218. Itu dulu anak-anak ibu tulis. Di situ jalannya sudah lengkap. Tinggal anak-anak ibu menulis sambil dihayati, sambil diperhatikan supaya paham. Ya anak-anak ibu. Lalu setelah tabel kamu catat, kamu lanjutkan mencatat contoh 3.9 sampai contoh 3.11 sama, tuliskan soalnya, lalu tuliskan penyelesaiannya. Nah, itulah hasil pembelajaran kita untuk minggu ini. Supaya lebih juga dan lebih anak-anak ibu memahami kembali apa yang pelajaran kita hari ini. Silakan. Sebelum tugas ada lagi yang mau kalian lanjut catatan yaitu sifat operasi bentuk aljabar di halaman 219 sampai halaman 220 ya anak-anak ibu. Di atas contoh 3.11. Ada itu sifatnya. Yang pertama sifat komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A. A kali B sama dengan B kali A.
Kemudian yang kedua sifat asosiatif, tuliskan A tambah B tambah C dan seterusnya, A kali juga seterusnya kamu tulis. Lalu yang ketiga sifat distributif atau perkalian terhadap penjumlahan, silakan ditulis juga rumusnya. Nah, setelah itu baru anak-anak ibu nanti melanjutkan tugas, yaitu pada halaman 212, nomor 2, 3, dan 4. Kemudian pada halaman 220 nomor 1. Sama seperti biasa, tugas kamu buat di folio, dibuat garis pinggir, nama, kelas, dan tanggalnya. Setelah selesai, silakan dikirimkan ke GCR-nya masing-masing. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak ibu. Semoga dalam keadaan sehat. Kita bisa sama-sama berharap kita bisa secepatnya pembelajaran tatap muka dimulai. Demikian, sampai ketemu untuk pertemuan berikutnya. Selamat pagi dan salam sehat.